Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Presiden Prabowo Subianto bilang akan membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Pernyataan ini disampaikan saat memberikan pidato dalam peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Saudara. Presiden memastikan akan menyisihkan anggaran untuk membangun penjara khusus koruptor. Presiden bilang pemilihan lokasi penjara di pulau terpencil agar koruptor bertemu hiu di laut. Presiden menyebut korupsi menyebabkan kebocoran anggaran sehingga sumber daya tidak sampai ke rakyat yang membutuhkan. Nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya. Tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Sementara itu, Saudara, Sekjen Gerindra yang juga Ketua MPR Ahmad Muzani sepakat terkait rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun penjara di pulau terpencil. Ahmad Muzani menyebut setiap kesalahan harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Prabowo mau bikin penjara untuk koruptor di pulau terpencil, Pak. Ya, setiap kesalahan harus mendapatkan hukuman setimpal. Pak Muzani mengkonfirmasi apakah ada pelatih. Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai ada hal yang lebih penting untuk diatur oleh pemerintah dalam pemberantasan kasus korupsi di Indonesia ketimbang membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil. ICW menyebut pemerintah perlu mengembalikan independensi lembaga anti korupsi KPK dan segera mengesahkan undang-undang perampasan aset untuk memberi efek jera pada koruptor. Menilai bahwa penting bagi pemerintah untuk segera mengembalikan kondisi independensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi kembali seperti sebelum revisi Undang-Undang KPK di 2019. Kedua, apabila memang hendak memberikan efek jera bagi para koruptor, yang lebih urgent dan lebih efektif yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, yang mana di dalamnya dapat lebih optimal untuk merampas kekayaan dari koruptor sehingga tidak bisa lagi dinikmati pasca mereka keluar dari penjara. Presiden Prabowo Subianto, Saudara, kembali menyampaikan komitmennya untuk menyisihkan anggaran khusus untuk memberantas korupsi. Salah satunya dengan membangun penjara khusus. Apakah ini efektif untuk memperberat sanksi bagi koruptor? Kita bahas bersama dengan praktisi hukum, Bang Saur Siagian, dan juga politisi Gerindra, Bang Hendarsa Marantoko yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Salam sehat, Bung Yasir. Saya ke Bang Saur dulu nih sebagai praktisi hukum nih. Apa urgensinya menurut Anda akhirnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa perlu nih membangun penjara khusus untuk koruptor, apalagi penjaranya ini harus di pulau terpencil? Bung Yasir, kalau kita lihat karakter penjahat koruptor ini kan bahkan sampai ada yang disebut itu Liga Klasemen Korupsi. Nah, kalau kita melihat misalnya mulai tahun 98 di mana runtuhnya katakanlah Orde Baru, salah satu yang penyebabnya itu adalah korupsi. Nah, memang kita sudah melahirkan katakanlah lembaga KPK yang korupsi juga kita kategorikan extraordinary crime. Tapi fakta selama ini yang terjadi, misalnya para koruptor ini bahkan kejahatannya dikategorikan sekelas katakanlah kejahatan misalnya teroris, extraordinary, tapi para narapidana itu diperlakukan sangat istimewa atau bahkan berbeda dengan kejahatan yang biasa. Misalnya Yasir, kita lihat misalnya kalau para pencuri katakanlah ayam, katakanlah begal, itu mereka harus berdesak-desakan. Tetapi kita melihat kejadian di mana mantan atau yang sedang menjalankan narapidana koruptor bisa
pergi ke luar negeri nonton, yang dulu beberapa waktu yang lalu mereka bisa mendatangkan wanita atau bahkan mereka pakai AC, kemudian pakai punya kulkas. Ini menciderai amanat sesungguhnya rasa keadilan daripada kita semuanya. Nah, kita mengapresiasi pemerintah khususnya Presiden Prabowo setelah aparat penegak hukum serius untuk memberantas. Saya kira biar seimbang, biar holistik, bukan sekedar tuntutannya serius, tetapi mereka ini juga harus diperlakukan seperti juga tindakan mereka ini yang extraordinary crime. Berarti menurut Anda ini merupakan salah satu sehingga kalau misalnya mereka katakanlah tidak bisa lagi keluar malam karena dana-dana yang mereka miliki, atau menerima tamu, melakukan seperti kerja-kerja mereka selama ini, nah, menurut saya ini juga yang membuat pemberantasan korupsi kita tidak efektif. Nah, jadi menurut Anda, Bang Sohar, ini efektif untuk memberantas korupsi, memberikan efek jera kepada mereka yang tadi Anda sebut ini adalah kejahatan luar biasa dengan membangun penjara di pulau terpencil? Iya, saya kira iya. Jadi artinya gini loh, uang yang mereka nikmati itu kan sebenarnya mengapa mereka katakanlah untuk korupsi, dengan hasil korupsi yang mereka dapatkan itu mungkin mereka mendapatkan privilege. Mereka bisa mendapatkan katakanlah keistimewaan. Tapi seandainya mereka ditempatkan di tempat khusus, tentu uang yang mereka miliki itu tidak bisa lagi mereka manfaatkan untuk mendapatkan katakanlah kenikmatan hedonisme. Tetapi mereka betul-betul akan berdampak psikologis mereka, sehingga ini harapan kita kepada 280 juta rakyat Indonesia ketika mereka melakukan korupsi, mereka berhitung. Nah, memang yang dituntut adalah katakanlah pengawasan harus ketat, yang sering juga terjadi, misalnya apa yang terjadi di KPK misalnya, para tahanan misalnya ternyata bisa disuap, peristiwa beberapa skandal misalnya tahanan yang di KPK itu mereka bisa disogok. Tentu ini harus holistik. Jadi deterrent effect harus dilakukan, tetapi juga pengawasannya juga harus juga pengawasannya juga harus benar-benar holistik ya. Jika rencana ini terrealisasi. Saya ke Bang Hendarsam. Bang Hendarsam, tadi juga kita sempat mendengarkan bahwa apa yang disampaikan oleh ICW begitu. ICW mengkritik bahwa sebenarnya hal yang lebih penting ketimbang bangun penjara di pulau terpencil ini adalah mendingan disahkan dulu nih undang-undang perampasan aset sehingga betul-betul para koruptor ini dimiskinkan. Ya, saya rasa itu bukan merupakan suatu diksi yang tepat kalau ICW mengatakan hal tersebut. Karena kedua hal tersebut bisa dilakukan secara berbarengan dan secara parsial gitu loh. Ya, secara paralel. Jadi nggak ada yang kita namakan skala prioritasnya harus ini dulu dan itu dulu. Jadi malah itu terkesan ada keinginan ICW untuk mengalihkan isu ya kan terkait dengan itikat atau spirit dari pemerintahan Pak Prabowo, terutama Pak Prabowo sendiri yang ingin melakukan efek jera terhadap pemberantasan korupsi. Jadi saya memang mengulas sedikit apa yang dikatakan oleh Bang Saur tadi. Ya, kita ini sama-sama advokat, tahu bagaimana sistem kerja di lapas tersebut. Satu ya bahwa tahanan koruptor itu mempunyai blok sendiri. Jadi tidak bersama-sama dengan tahanan-tahanan lain. Itu prakteknya seperti itu yang terjadi ya kan. Jadi blok tahanan koruptor itu sendiri walaupun di lapas itu blok elit. Ya, mereka berkumpul di situ ya kan. Mempunyai komunitas sendiri yang tidak gabung dengan yang lain. Fasilitasnya pun sudah pasti berbeda. Oke. Yang kedua ya kita melihat juga bahwa hal inilah yang ingin coba ditutupi dan bukan merupakan sesuatu hal yang baru. Kalau kita buatkan hanya lapas khusus koruptor saja, tapi akses dari para koruptor tersebut untuk mendapatkan kenikmatan duniawi kan gitu ya, fasilitas
itu masih ada. Berarti bisa dilaksanakan secara bersamaan ya, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dilakukan secara bersamaan dengan adanya rencana untuk memperbaiki sistem dalam permasyarakatan tersebut, termasuk membangun penjara untuk koruptor di daerah terpencil. Kalau Bang Saur melihatnya seperti apa nih? Karena kan kalau kita lihat untuk membangun sebuah penjara di lokasi terpencil itu kan tidak mudah, butuh anggaran. Jika kita kaitkan dengan efisiensi anggaran yang juga digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Betul, memang katakanlah saya juga berkali-kali mengatakan untuk mendorong segera RUU perampasan aset itu diundangkan. Bahkan saya mengatakan bila perlu Pak Presiden kemudian mengeluarkan segera. Nah, problemnya adalah di depan kita ini kan, di depan Pak Presiden itu kan bukan hitungan lagi soal bulan, bukan soal juga hitungan katakanlah minggu, tapi melihat urgensinya sehingga apa wewenang yang dimiliki oleh Presiden kemudian dieksekusi segera. Katakanlah apa kasus-kasus yang sekarang terjadi, aparat penegak hukum kemudian sangat serius misalnya, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh Presiden segera dieksekusi, kemudian itu konkret. Nah, menurut saya katakanlah kalau saya bandingkan berapa uang yang dibutuhkan untuk mendirikan penjara dibandingkan apa yang dikatakanlah dirampok oleh para koruptor, itu terlalu kecil gitu loh. Nah, yang kita harapkan tentu adalah dalam kondisi katakanlah APBN kita lebih kecil, ini benar-benar pesan kepada kita bahwa apa yang menjadi visi ketika kita masuk ke reformasi, bahwa salah satu penyebab seperti Pak Presiden bilang tadi itu sangat tegas tanpa beban, bahwa kita berarti menurut Pak Saur kehancuran. Menurut Pak Saur bahasa sederhananya memberantas korupsi ini, dan kita juga dorong DPR segera mesahkan undang-undang. Menurut Pak Saur worth it lah ya, kalau bahasa sederhananya worth it begitu ketika pembangunan penjara terpencil ini. Saya ke Bang Hendarsam terakhir, mekanismenya akan seperti apa dalam pembangunan penjara terpencil ini? Karena kekhawatirannya jangan sampai hanya jadi wacana saja, bahasa sederhananya omon-omon begitu. Singkat. Ya kan, masalahnya kalau masalah penjara di pulau terpencilnya bukan sesuatu hal yang baru. Kalau kita lihat contoh ya, di Amerika itu di San Francisco itu ada penjara namanya penjara Alcatraz. Ya walaupun sekarang itu sudah ditutup, itu kan merupakan di pulau terpencil ya kan, tanpa akses dengan begitu banyak atribut keamanan yang begitu kuat. Ini membuat traumatik bagi para dan efek jera bagi para narapidana yang pernah menjalani di sana. Ini menjadi suatu legenda tersendiri Alcatraz tersebut. Dan oleh karena itu yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo, di mana seperti tadi yang dikutip oleh, saya kutip dari Bang Saur, jangan sampai orang ini kan ketika mendapatkan hasil korupsinya, dia masih bisa menikmati kehidupan layaknya seperti orang-orang lain di luar. Oke, ini yang diharapkan tidak sampai terjadi ya. Ini kami tangkap Pak Hendarsam, jangan sampai para koruptor ini setelah dihukum mereka masih mendapatkan kehidupan yang layak seperti hal-hal lain yang juga kerap terjadi saat ini. Terima kasih Bang Hendarsam Marantoko, politisi Gerindra, dan juga Bang Saur Siagian, praktisi hukum, telah berbagi informasi dan perspektifnya terkait dengan rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun penjara koruptor di pulau terpencil. Salam sehat semuanya. Terima kasih Bang Saur. Dan saudara, saudara, Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan ketiga pemain naturalisasi yang baru yaitu Jait Palupesi, Dan James dan juga Emil Eudero sudah bisa memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.